i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Udah selesai puasa Syawal? Oke, sudah ya. Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang kita mulai dari nol. Jadi kita anggap kehidupan kita ini, saya berdoa semoga kita semua udah kembali ke la'allakum tattaqun. Suara saya jelas? Oke, kita berharap kita udah termasuk orang-orang yang bertakwa di bulan Syawal ini. Maka coba kita cek hati kita nih. Kira-kira hati kita ini udah kembali belum kepada takwa. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ciri orang yang hatinya bersih atau qalbunnya salim atau hatinya selamat. Kalau kita udah punya apa yang saya sampaikan ini, saya ucapkan congratulations. Nah, itu bahasa kampung saya itu ya. Selamat. Tapi kalau kita belum punya apa yang saya sampaikan ini, maka perlu kita tingkatkan ibadah kita supaya kita memiliki hati yang bagus. Insyaallah. Ibu-ibu, dalam hadis dikatakan ala inna fil jasad mudghah. Sungguh dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhum. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh hati kita. Tapi jika segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh hati kita. Apa itu segumpal daging? Dia adalah hati. Jadi sebenarnya apa yang ada dalam hati itulah yang kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke contoh orang yang hatinya bersih dan bagus, tapi setuju nggak kira-kira apa yang ada di hati kita itulah yang terpancar dalam perbuatan kita, betul ya? Orang-orang yang suuzon, orang baik pun dia suuzonkan, benar ya? Ada orang kaya dermawan, alan tuh yo nyokayo. Coba kalau dia miskin, takkan dia sedekah? Ada orang miskin tidak sedekah, apa kata dia? Coba kalau dia sedekah pasti dia kaya. Ada orang kaya nggak sedekah, pelit dia. Ada orang kaya sedekah. Tentu ya dia kaya. Jadi orang-orang yang suuzon, apapun kondisi di luar, dia akan tetap suuzon. Makanya betul kata hadis tadi, kalau bagus hati kita ini, maka baguslah seluruh cara pandang kita. Tapi kalau jelek dia, maka jeleklah seluruh cara pandang hidup kita. Orang-orang yang baik sangka,
Dia bisa berbaik sangka pada semua hal. Ada orang miskin yang gak sedekah, iya, mungkin dia belum mampu. Walaupun dia gak sedekah, jangan-jangan dia sholat sunnah. Oke? Ada orang kaya yang sedekah, alhamdulillah dia sedekah walaupun dia kaya. Karena gak semua orang kaya yang sedekah. Mantap? Dia lihat orang marah-marah, udahlah tenang. Mungkin dia lagi bingung, lagi stres, makanya dia marah-marah. Enak gitu. Kalau hati ini bagus, bagus seluruh akhlak kita. Ada orang yang dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, oh ya udah wajar dia belum tahu, dia baru belajar. Ada orang yang dikit-dikit sakit hati, oh wajar dia sakit hati, mungkin dia jarang tersakiti. Ada kita ngelihat orang miskin, orang susah, ya mungkin ujian Allah baru datang. Semoga suatu ketika dia jadi orang yang baik. Tapi kalau hati tidak baik, ada orang miskin, itulah. Tidak sekolah kemarin. Coba kalau sekolah, enggak kan miskin. Ada orang kaya, palingan OKB orang kaya baru. Jadi semua tergantung hati kita. Dan bayangkan kalau kita punya hati yang bersih, maka pasti kita akan bahagia. Karena kita memandang sesuatu dengan kacamata yang baik. Semoga kita punya hati-hati yang husnuzon. Amin. Hati-hati yang selalu berbaik sangka. Amin. Hati-hati yang selalu memaafkan dan selalu meminta maaf kalau kita salah. Yuk kita bahas. Ada ciri-ciri orang yang beriman. Yang kalau dia udah punya ciri-ciri ini, kalau ibu punya, saya ucapkan selamat. Kalau belum, yuk kita kejar supaya kita termasuk ciri-ciri orang yang punya hati yang bersih. Yang pertama, ciri-ciri orang yang hatinya bersih adalah ketika dia berbuat dosa, dia langsung merespon bahwa itu sebuah kesalahan. Ketika dia berbuat dosa, dia langsung merespon, oh ini dosa nih. Dia segar kembali kepada Allah. Contoh, orang yang udah terbiasa menutup aurat, ketika keluar rumah nggak nutup aurat, dia akan terbirit-birit lari ke dalam, lupa pakai songkok katanya. Dia udah terbiasa nih nutup aurat, hatinya bersih nih. Dia keluar rumah, dia langsung masuk rumah, dia langsung tutup. Hatinya itu merespon bahwa dia sedang melakukan dosa. Itu orang yang hatinya bersih. Dia duduk dengan orang kumpul-kumpul, orang itu lagi ghibah, orang itu lagi fitnah, orang itu lagi kumpul-kumpul, dia sadar, oh ini gak bagus nih, wah ini ternyata ghibah ini. Dia mulai gak nyaman. Mulai dia merespon bahwa dia tidak bisa menerima dosa. Itu orang yang hatinya bersih. Tapi kalau ada orang yang diajak ghibah, tengoklah tua, iyo, hati kotor. Oke? Tidak nerima dia. Makanya muncul pertanyaan, gimana ya ustazah kalau lagi kumpul-kumpul saya ngomongin orang, gimana cara menghindarinya? Itu bagus, pertanyaan bagus. Dia pengen tahu bagaimana cara menghindari ghibah. Sehingga kalau ada orang yang ghibah, dia ngerti cara menghadapinya. Dia sebutkan kebaikan orang yang dia ghibahi, atau dia nggak nyaman, dia nggak pengen berteman dengan orang yang ghibah lagi, atau dia memilih untuk diam dan menolaknya. Tapi itu ciri orang yang hati bersih. Kalau ada di antara kita, ada orang berghibah, nggak nyaman kita, gelisah kita, itu hatinya bersih. Tapi kalau ada informasi baru, berita-berita viral, suka kita, itu hatinya, ibulah yang sebut, tak saya itu. Ya kan? Nah itu dia. Jadi orang yang beriman itu, dia sensitif dengan dosa. Dia sangat peka dengan dosa. Oh dia tahu itu dosa, akhirnya dia tinggalkan. Dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang yang beriman, orang yang bagus hatinya, setiap dia melakukan dosa, dia bayar dengan melakukan kebaikan. Maka saya mengajak, menghimbau tanpa bosan kepada kita semuanya, setiap melakukan dosa, tolong ganti dengan kebaikan. Setiap nutup aurat keluar rumah, denda sedekah subuh jadi 50.000. Daripada piti keluar. Nah, bagusnya nutup aurat. Setiap dia bergibah, dia denda jadi tahajud 8 rakaat. Itu baru jamaah saya. Mantap. Setiap dia kepo-kepo dengan urusan orang,
dia denda dengan cara sholat duhanya dia tambah jadi 12 rakaat. Setiap dia mengeluh, dia denda dirinya dengan puasa Senin Kamis 1 bulan berturut-turut. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Karena kita berperang antara timbangan amal kebaikan dan keburukan kita. Jadi orang-orang yang hatinya bersih, peka dia dengan dosa, bisa ngerem dia kalau dia melakukan dosa. Tapi kalau kita enak aja, santai aja, gosipin orang loh. Santai aja, nggak pakai kopling kayak mobil metik, lancar aja. Giliran disuruh jadi MC, au. Giliran ghibah, lancar jaya. Enggak ibu, itu orang yang di sana tuh, bukan ibu ya. Giliran disuruh MC, yang jadi MC siapa? Au. Giliran ghibah, lancar. Padahal sama-sama mengeluarkan kalimat. Sekarang saya tanya, ceramah jadi MC dengan ghibah sama-sama mengeluarkan kata-kata enggak? Sama, tapi kenapa ghibah lancar jaya? Sementara di giliran ceramah atau jadi MC banyak sendatnya, banyak tanggulnya, karena ada setan yang membantunya. Enggak ada orang kalau ghibah itu lupa materi, enggak ada. Ghibah apa ya? Mau aku ngomong apa tadi ya? Iya loh, dia cerai loh. Oh iya ya, kok nggak nyambung sih? Kurang fokus aku. Nggak ada orang ghibah kurang fokus. Semua ghibah fokus. Maka saya mengajak kepada kita semua ibu-ibu lebih peka lagi dengan dosa. Orang yang hatinya bersih, dia peka dengan dosa. Ketika dia buka aurat, dia peka, nggak boleh ini. Ketika dia mau ngomongin orang, dia peka, ini aku lagi gibah. Ketika ada tamu datang, wajahnya aura-aura gibah, dia nggak mau terima. Dia peka, ini pasti si kawan ngajak gibah. Ketika ada orang nelpon dia, ternyata yang nelpon dia profesor doktor di bidang gosip, dia tolak. Karena dia tahu itu akan mendatangkan dosa untuknya. Itu baru mantap. Fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum berbuat. Tuh Masya Allah ya. Jadi semoga kalau kita ada yang melakukan dosa, kita mulai peka terhadap dosa. Dan kalau terlanjur melakukannya, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ubah, ganti, bayar dengan melakukan kebaikan. Sekarang ibu catat, kira-kira dosa yang sering kita lakukan apa? Misalnya sering ngeluh, kasih denda diri. Pokoknya setiap saya ngeluh, saya denda sedekah subuhnya jadi 20.000. Gitu bu. Kita ini banyak ngeluhnya bu. Nauzubillah. Baru sholat sedikit, sakit-sakit kaki. Baru baca Quran sedikit, gak nampak mato. Tentu ya mato, gak nampaknya di mato. Iya kan? Baru baca Quran sedikit, capek aku. Baru ke pasar, nih mahal-mahal semuanya. Ngeluh, terdengar suara azan, cepat kali azannya. Panjang bacaan imam, tak apa-apa imam panjang kali bacaannya. Itu kan, nah na'udzubillah ya. Jadi kalau kita mau baik, saya juga demikian. Setiap berbuat, saya usahakan untuk memikirkan efeknya. Ini dosa enggak? Ini merugikan orang enggak? Dan kalau saya melakukan salah, saya menggantinya berusaha dengan melakukan ganjaran kebaikan yang lain. Oke, saya salah, saya ganti dengan ibadah yang lain. Supaya nih kebaikannya tuh lebih banyak dibanding dosanya. Insya Allah, dah ya, setiap melakukan dosa, ganti dengan sebuah kebaikan. Oke, selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ciri orang yang hatinya bersih adalah dia itu merasa bersalah ketika meninggalkan ibadah, walaupun ibadah sunnah. Ibu udah konsisten ibadah yang mana? Misalnya sholat tahajud. Ibu konsisten, terus istimror. Tapi ketika ibu lupa melakukannya atau meninggalkan ibadah sholat itu, ibu risau, merasa bersalah walaupun dia ibadah sunnah. Nah ini adalah orang-orang, ciri-ciri orang yang bersih hatinya. Karena kenapa? Karena dia gemar, dia suka dengan ibadah. Sekali dia tinggalkan, merisau dia. Misalnya dia rajin sholat duha, sekali nggak sholat duha, risau dia. Itu ciri-ciri orang yang bersih hatinya. Tapi kerisauan meninggalkan sholat sunnah
tidak boleh disamakan dengan kerisauan meninggalkan sholat wajib. Nggak boleh. Misalnya nih Bu, ibu udah terbiasa melakukan sholat tahajud gitu kan. Lalu tiba-tiba satu kali ibu nggak tahajud, ibu boleh merasa bersalah, tapi nggak boleh meratap dalam hati, ya Allah aku merasa berdosa, aku nggak tahajud, ya Allah maafkan aku, ya Allah ampuni aku. Jangan, karena berarti pada saat yang sama kita telah merubah hukum tahajud yang tadinya sunnah menjadi wajib. Jadi yang sunnah tetap sunnah. Jadi kalau ibu udah terbiasa sholat duha, maka ketika ibu tidak melakukannya, ibu merasa bersalah tapi nggak boleh meratapi. Karena kalau meratapi kita berdosa, karena kita merubah status hukumnya yang tadi sunnah menjadi Nah, jadi kalau ada di antara ibu yang udah rajin puasa sunnah, sekali nggak berpuasa merasa salah. Ibu rajin sedekah subuh, sekali nggak sedekah merasa salah. Rajin sholat tahajud, sekali nggak tahajud merasa bersalah. Rajin sholat duha, sekali nggak sholat duha merasa bersalah. Rajin majelis taklim, sekali nggak majelis taklim merasa bersalah. Itu ciri orang yang sudah punya satu amal yang mana membuat hatinya itu udah lebih baik. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, cari amalan andalan kita. Ibu andalnya di mana? Kalau kita ngandalin puasa sunnah untuk masuk surga, terus. Kalau kita ngandalin sholat tahajud, sholatnya doang kita yang bisa, terus. Puasa ndak tahan saja, sakit mah asam lambung, ya udah perbanyak aja sholat sunnah. Kalau ibu misalnya nggak punya waktu untuk berpuasa, tapi ibu punya harta, jadilah orang kaya yang dermawan, yang dengan harta itu kita bisa masuk surga. Cari ibadah andalan kita untuk kemudian kita bisa masuk surga dengan cara apa? Setiap kita bisa berbeda, tapi mesti ada satu. Nggak bisa nanggung-nanggung dong. Mesti ada satu, ya. Apa ciri yang pertama tadi? Ketika dia berbuat dosa, dia langsung memperbaikinya, tapi alarmnya bunyi dia. Yang kedua adalah ketika dia meninggalkan ibadah andalan dia, walaupun ibadah sunnah, maka dia risau, merasa bersalah. Makanya wajar, Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Makanya saya selalu bilang sama jemaah, sholat sedekah subuh itu 2000 dulu. Sholat tahajud itu 2 rakaat aja dulu. Sholat duha itu 2 rakaat aja dulu. Risau kalau kita tinggalkan, tanda hati kita udah lebih baik. Clear sampai sini? Nah, kalau udah ada ciri-ciri itu, berarti Masya Allah, selamat, congratulations, hati kita udah lebih baik, lebih bersih. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ciri orang yang hatinya qalbun salim, hatinya bersih, adalah dia berbuat baik tapi tidak mengharap balas. Ini susah sikit, saya jelaskan ya. Susah sikit kalau ini. Dia berbuat baik tapi tidak berharap balasan. Ini ciri orang yang hatinya bersih dan makomnya itu paling tinggi di hadapan Allah, yaitu makom ikhlas. Bu, sebab saya tanya begini Bu. Ketika Ustadz suka ceramah, jangan berharap balasan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik sama dia. Karena kita akan kecewa. Karena banyak orang yang tidak akan membalas kebaikan kita itu. Bahkan tak jarang berakhir pada pengkhianatan, betul? Makanya rugi kita kalau kita berbuat baik tapi berharap balasan kebaikan. Hilang pahala, duitnya udah keluar. Apa yang sering saya contohkan? Masih ingat? Contoh. Apa contohnya? Ponakan tinggal di rumah kita. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ponakan tuh kuliah di tempat kita. Makan kita kasih makan dia. Tahu-tahu si ponakan ini tamat S1, S2, S3, S cendol, S tontong. Sukses dia di kota orang. Anak kita butuh bantuan dia. Suatu ketika nih setelah dia sukses, lalu kita telepon dia. Ponakan, kan. Hah, di mana sekarang kan? Lagi sibuk ente. Bantu nih, anak ente nih. Gak bisa ente, kalau itu susah ngurusnya. Apa kata kita? Dulu kau 4 tahun tinggal di rumahku. Aku hidupin. Sekarang minta tolong ini aja.
Kau susah, hilang pahalanya mak. Dapat pahala menyebut-nyebut kebaikan, dapat dosa menyebut-nyebut kebaikan. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Lebih bagus jangan dibantu lagi kemarin. Piti kalua pahala ndak dapet. Yang lebih repot lagi, kita ceritakan pula sama orang. Tengok tuh ponakan gue tuh, dulu dia 4 tahun tinggal di rumahku. Sekarang aku minta tolong. Nah, dia tak kemana-mana rimbanya. Entah kemana-mana dia lari ke alam goib sana. Dah berdosa. Gampang saya ucapkan, butuh waktu mengamalkan. Cuma saya hanya mengingatkan terus. Setiap berbuat baik, jangan sebutkan. Kita nggak tahu bu, 4 tahun ponakan itu tinggal di rumah kita. Sebenarnya Allah udah balas dengan nikmat yang berkali lipat. Tapi bukan melalui dia. Paham ya? Gitu. Bukan melalui dia. Makanya saya suka bingung ketika ada orang yang berbuat baik tapi menyebut-nyebutnya. Nel, aku udah berbuat baik tapi dia jahat rupanya sama aku. Kebaikan kamu udah dibalas jauh sebelum dia berbuat jahat. Saya baik dengan ibu, Allah balas langsung. Balas langsung, tahu-tahu ibu jahat, udah Allah balas, impas gitu loh. Nah hati-hati, ikhlas ini berbahaya. Belakangan saya sering ngomong seperti ini. Bu, tidak semua orang yang kita kasih sedekah mampu mengucapkan terima kasih. Kita harus paham bu. Kita sedekah, kita beli salalawa 10.000, kita bayar 15.000, sisa 5.000. Kadang-kadang dia selengean aja. Oh ya, makasih yo. Apa kata kita? Udah aku bantu nggak bilang terima kasih. Pernah nggak dengar kayak gitu di lingkungan kita? Nggak ada dia bilang terima kasih padahal udah aku bantu dia. Bu, saya mau ingatkan saja diri saya dan kita semua. Tidak semua orang bisa ngomong makasih. Tidak semua orang punya latar belakang pendidikan yang bagus. Tidak semua orang diajarin akhlak yang bagus. Tidak semua orang pandai berbahasa basi. Makasih ya, udah baik, aku nggak nyangka, shalalala. Nggak semua orang bisa ngomong gitu bu. Nggak semua orang yang bisa berlagu-lagu kayak gitu, nggak semua bu. Jadi jangan berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih pun gak usah peduli bu. Berbuat baik aja. Nih pak, udah abaikan. Ternyata dia menerima uang kita merengut. Ternyata dia menerima uang kita matonyo cakuang. Ternyata dia menerima uang kita tanpa ucapan makasih. Nggak perlu sama kita, untungnya juga nggak ada. Contoh saya baik ke ibu. Emangnya ibu bilang makasih apa untungnya buat saya? Ibu nggak bilang makasih apa juga untungnya buat saya? Nggak perlu. Karena balasan kebaikan orang yang baik, dia tahu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Pernah berbuat baik tapi terluka ketika mukanya masam? Pernah? Aku udah berbuat baik, nggak ada dia bilang makasih. Aku sudah baik dia, masam aja mukanya. Saya udah ngantarkan lauk ke rumahnya, dia selenge aja nyong deh. Saya udah ngantarkan minuman kaleng ke rumahnya. Dia nerimanya gitu aja nyok. Ya Allah Karim, jangan, nggak boleh. Karena yang membalas kita kasih lauk ke dia, yang membalas kita kasih uang ke dia adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya kita mesti punya pikiran, ya udah lepaskan, hempaskan. Karena bahaya bu. Ketika kita berharap balasan, pertama saya khawatir kita udah mengeluarkan uang untuk sedekah, betul? Yang kedua saya khawatir pahala kita nggak dapat, betul? Yang ketiga saya khawatir hati kita rusak, oke? Yang keempat saya khawatir kita jadi nggak mendapat balasan bu. Sementara setiap perbuatan baikan itu kita berharap balasan dari Allah bu. Boleh balasan dari Allah, boleh. Contoh kita umrohkan orang supaya dia mendoakan kita di hadapan Allah, itu boleh. Umrohkan orang yang beriman supaya dia doakan kita karena dia bersyukur, itu boleh. Tetapi kalau kita berharap balas dari orang itu, nggak boleh dan nggak ada gunanya. Emangnya dia bisa membalas apa sih? Iya kan? Orang berbuat baik emang dia bisa balas apa? Ya tapi kalau balasan Allah itu jauh lebih besar. Nah ini dijaga hati supaya nggak banyak sakit hati,
Semua kita sakit hati ujung-ujungnya. Ngasih sayur ke tetangga, dia nggak bilang makasih, sakit hati lagi. Kita berbuat baik, dia ternyata tidak baik, sakit hati lagi. Cepat tua kita, Bu. Ya. Iya, kadang-kadang bukan karena orang lain tuh jahat, tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi gitu ya. Iya, minta maaf kita kepada orang, mukanya masam. Ya kan, mukanya masam. Oh, aku udah minta maaf, rupanya masam mukanya. Ceritakan pula ke orang, nggak jadi berpahala, gosip. Nah itu ya. Nah ini susah, butuh proses untuk menjaganya. Makanya wajar, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, kita diam aja lah. Suka sakit hati kita jadinya. Aku udah minta maaf, rupanya dia buang muka. Gak apa-apa. Saya udah sapa, rupanya dia buang muka. Gak masalah. Ingat, jangan berharap balasan kebaikan dari manusia. Itu penting. Baru kita bisa bahagia, awet muda. Iya kan? Kalau gak cepet tua kita, tapi pengen glowing. Ya kan? Tapi pengen glowing. Ya, gimana ceritanya kalau setiap detik sakit hati? Iya kan? Oke. Dah, yang pertama tadi apa? Iya, ketika kita berbuat dosa, ada alarm, langsung mengganti dengan kebaikan. Yang kedua, merasa bersalah ketika meninggalkan ibadah, apalagi ibadah sunnah. Yang ketiga, berbuat baik tidak mengharapkan balasan dari manusia. Jadi dia banyak menutup mata. Mustahil nggak ustazah nomor 3? Enggak, bisa dilatih. Karena waktu muda dulu saya pernah berada di fase itu. Waktu saya muda-muda dulu lah ya kan. Kalau sekarang kan udah usia asar menjelang maghrib kan. Pernah saya merasa di fase-fase yang hati belum lurus waktu saya masih dulu sekolah. Ya, tapi semuanya bisa dilatih, bisa selesai sampai sekarang. Insya Allah bisa, ya. Dan kemudian terakhir yang keempat, nggak usah panjang-panjang, udah 5:30 mau buka puasa lagi kita. Terakhir adalah yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ingin himbau kepada kita semua, orang yang hatinya bersih, dia nggak mau nyia-nyiakan waktu. Jangankan menyia-nyiakan waktu untuk berbuat dosa, menyia-nyiakan waktu untuk berbuat yang mubah aja dia nggak mau. Berapa banyak orang yang membuang waktunya, Bu? Pekerjaan rumahnya nggak selesai, telpon-telponan berjam-jam. Banyak. Pekerjaan rumahnya nggak selesai, datang ke rumah tetangga ngomongin orang. Banyak. Dia mau masak sayur jam 9, ke kedai sayurnya sampai jam 10. Banyak. Nggak termasak jadinya. Ya. Jadi jangan nyanyiakan waktu. Makanya ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita itu harus ingat Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jangan kosongkan waktu walaupun 1 jam. 1 jam itu lama. Kalau ibu bisa pakai zikir, pakai zikir. Bisa baca buku, pakai baca buku. Bisa ibu belajar, pakai buat belajar. Jangan ngangak-ngangak terus. Nanti diminta waktu oleh Allah. Kenapa engkau ngangak-ngangak? Ya kan? Dihisap waktu kita itu. Saya jangankan sampai 1 jam. 20 menit aja pikiran saya kosong. Saya udah pakai alarm. Saya nggak boleh kosong. Ganti dengan aktivitas yang lain. Kalau nggak ada kerjaan ya baca buku. Kalau nggak bisa baca buku ya saya dengarkan video. Kalau nggak bisa, pokoknya isi waktu kita. Karena akan diminta pertanggungjawaban atas waktu kita. Tapi kalau pagi santai-santai, siang baring-baring, malam ngangak-ngangak, pagi ngangak-ngangak lagi, bingung malaikat nyatat amal kita. Nggak variasi catatan amal tuh. Isinya baring-baring, ngangak-ngangak, santai-santai. Kasihan malaikat, bingung, dia membosankan banget hidup kita ini gitu loh. Tapi coba kita isi dengan hal-hal yang baik, itu Masya Allah ya. Waktu itu berharga. Saya selalu teringat kata kakak saya, walaupun beliau nggak rajin-rajin amat, tapi saya selalu mengambil hikmah dalam setiap kata. 1 jam nanggung, 1 jam itu jauh loh. Kita kalau 1 jam udah sampai ke Bangkinang jalan, betul ya. 1 jam itu berharga. Ya, saya teringat tuh. Ya, saya peka dengan kata-kata. Jadi kalau ada kata-kata masuk, saya ingat. 1 jam itu lama loh. Oh iya juga. Kalau nulis 1 jam udah sampai 20 halaman. 1 jam baca buku
Wah udah banyak, 1 jam ngafal udah hafal. Tapi persoalannya khawatirnya kita menghabiskan waktu begitu saja. Manfaatkan waktu dengan baik. Demikian, saya takut kalau saya lanjutkan nanti nggak aman jantungnya. Semoga bisa diamalkan walaupun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibal sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, hawwin alaina fi sakaratil maut, Allah hawwin alaina fi sakaratil maut ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Yaman, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia. Allahumma stajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi